Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat selalu, tetap semangat, dan harus selalu bahagia. Karena kalau kita merasakan bahagia, kita akan belajar dengan senang. Dan pelajaran yang ibu akan ajarkan kalian mudah mengerti. Oke, untuk kali ini kita lanjutkan pelajarannya ke tema 7, ke subtema 4 mengenai perkembangan teknologi transportasi. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai perkembangan teknologi transportasi, perkembangannya dari masa dahulu sampai masa sekarang. Masih ingat? Masa dahulu alat transportasi itu menggunakan tenaga manusia. Kalau alat transportasi yang sudah ada sekarang menggunakan tenaga mesin. Nah, alat transportasi sekarang kita akan belajar dalam 3 kelompok. Alat transportasi terbagi menjadi 3, yaitu ada di udara, ada di laut, dan ada di darat. Nah, Bu, mungkin kalian ada yang mau tanya, Bu, alat transportasi darat itu contohnya apa? Alat transportasi darat, teman-teman, ya, itu ada yang namanya kendaraan becak atau sepeda. Itu adalah contoh alat transportasi darat yang menggunakan tenaga manusia. Kalau yang menggunakan tenaga mesin, alat transportasi darat seperti yang kita sering lihat di jalan raya, itu ada bus. Ya, seperti ini nak, ada bus, ada juga kereta api. Ya, sekarang ibu mau tanya, kalau alat transportasi darat yang seperti ini, yang bus, yang mengendarai siapa? Supir. Ya, betul. Kalau kereta api itu penumpangnya banyak, yang mengendarai adalah sebutannya masinis. Ya. Kayaknya ada yang kedengeran oleh ibu nih, ada yang tanya, Bu, kalau kita mau naik kereta api, kita naiknya di mana ya, Bu? Nah, kalau kalian mau naik kendaraan kereta api, kalian datanglah ke stasiun. Ya, kalian akan bisa menaiki kereta api. Lalu, selanjutnya, kita lanjut ke kelompok yang kedua, alat transportasi darat. Sudah? Alat yang kedua adalah alat transportasi udara. Berarti kalian suka melihat di udara, itu ada alat transportasi udara seperti apa? Pesawat terbang, betul. Ada helikopter, ya, atau ada balon udara, ya. Itu adalah salah satu contoh alat transportasi udara. Yang ketiga, teman-teman, ada yang namanya alat transportasi laut. Nah, alat transportasi laut yang bisa kita lihat di pelabuhan itu ada perahu, ya, ada jet ski, ada apa lagi? Ada kapal feri, ya betul. Ada apa lagi, Dek? Ada kapal laut, ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ibu lanjutkan? Oh, semuanya mengerti? Pintar. Oke, sekarang kalian ya akan ibu berikan tugas. Ini ibu sudah membuat gambar, ada beberapa alat transportasi. Tugas kalian adalah kalian kelompokkanlah gambar-gambar ini sesuai dengan alat transportasi laut, udara, dan darat. Contohnya, ibu berikan contoh dulu. Seperti ini, disebut apa namanya? Bus, betul. Bus ini termasuk alat transportasi apa? Darat, laut, udara? Darat, betul. Nanti kalian tulis nomor 1, bus termasuk transportasi darat. Yang mengendarai adalah Pak Supir, betul. Yang kedua, ini apa? Apa? Taksi, pintar. Nanti kalian kelompokkan.
Apakah termasuk darat, laut, udara? Oke, untuk yang kelas 3 silakan kalian kerjakan dulu tugas dari Ibu. Sekarang Ibu lanjut ke kelas 2. Nah, kelas 2 kemarin kita sudah belajar arti kebersamaan. Ya, kita masuk ke subtema 7 tetap, tapi temanya yang kedua, pembelajaran kedua ya. Coba teman-teman masih ingat gak kebersamaan itu apa? Kebersamaan berarti adanya toleransi antar umat beragama, saling tolong menolong, saling berbagi. Nah, kita masuk ke tema pecahan teman-teman ya. Pecahan itu arti makna dari kita belajar pecahan adalah kita bisa saling berbagi dengan teman kalian. Contohnya nih, Ibu punya sebuah apel ya. Satu buah apel, ternyata ada temanmu yang mau minta. Supaya sama rata berarti kita harus bagi 2. Coba kalian pikirkan, ada sebuah apel, satu buah apel, Ibu bagi menjadi 2 bagian yang sama. Berarti dapat berapa? 1/2. Berarti masing-masing orang dapat setengah. Ya, itu adalah contoh dari pecahan 1/2. Ada lagi nih, gambar apa? Ada gambar pizza. Ya, pizza ini wow, cukup besar ya teman-teman. Kalau kita makan sendiri rasanya kenyang. Maka kita harus saling berbagi. Nah, ada temanmu ada 8 orang. Ya. Kalian dari buku Ibu ada berapa ini? Ada berapa? Kita bagi misalnya menjadi 6 bagian. Ya. Dari 1 ini dibagi menjadi 6. Berarti masing-masing dapat berapa? 1/6. Ada yang mau tanya sebelum Ibu lanjutkan? Enggak. Tidak ada? Wah, hebat-hebat semua nih anak-anak Ibu. Sebelum kalian mengerjakan latihan yang ada di buku, ya, coba kita kita lihat. Ini ada sebuah gambar lingkaran yang nggak kecil, nggak besar, ya, sedang saja, ya. Ini ada sebuah lingkaran, kelihatan nggak teman-teman? Ya, kelihatan ya. Ini ada sebuah lingkaran. Ibu asir di atasnya, ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan ini berapa bagian? 1/2. Pintar. Lalu ada sebuah lingkaran, ya, ada gambar kuning di sininya. Tapi Ibu bagi dulu nih menjadi 4. Berarti kuning ini disebut 1/4. Lalu ada lagi sebuah lingkaran. Dari sebuah lingkaran ini teman-teman, ya, Ibu bagi menjadi 6 bagian. Coba dilihat, yang di akhir itu ada berapa bagian? Ada 3. Ya, betul. Nah, yang di akhir ini adalah 3. Ya, tapi Ibu bagi menjadi berapa? 6. Berarti sebutan pecahannya berapa? 3/6. Kita ulangi lagi dari sini. Yang di sini disebut pecahannya berapa? Yang di akhir 1/2. Kalau yang ini, yang kedua 1/4. Pintar. Kalau yang ini berapa? 3/6. Oke. Demikianlah penjelasan Ibu. Sekarang kalian kerjakan halaman 87, dibuka ya, mengenai pecahan. Oke, sekarang kalian kerjakan dulu. Jika tidak ada yang tidak mengerti, boleh bertanya dengan Ibu. Oke, tetap semangat. Bye.